Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Ayyuhal hadirun wal hadirat, sadah was sayyidah wa asatidz wa asatizah wal ustazat rahimakumullah. Nahnu nabda'u fi halaqah sanwasilu yakni faslun al-aslu fil udhiyah annaha masyru'ah fi kitabil udhiyah wa dzakah. Tayyib, ayyuhal hadirun wal hadirat, nahnu nabda'u bi qiraatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabati ajma'in. Summa ila ruhi khususon ta'lifu hadzal kitab Muhammad ibni Shalih al-Utsaimin annallaha ta'ala yu'lihi darajatihi fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin wa li jami'il muslimin amin. Baik, langsung saja kepada Bapak Haji Helmi Yusuf, kepada beliau kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada host Ustaz Sutria Dirga yang telah memimpin acara ini. Terima kasih pada para Bapak Ibu, para asatizah yang hadir pada Zoom siang hari ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa bertemu kembali, yang tentunya insya Allah sekaligus kita memanfaatkan waktu yang Allah berikan untuk menjadikan hari-hari kita penuh keberkahan. Saya mengingatkan kembali, Rasulullah menyatakan bahwa berkahnya suatu hari itu adalah ditandai dengan upaya kita mau menuntut ilmu yang hasilnya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menimbulkan rasa takut kepada Allah untuk bisa benar-benar beribadah dengan sebaik-baiknya. Kalau itu kita hasilkan dan kita laksanakan, maka insya Allah ya hari-hari kita itu bertambah keberkahannya. Baik, kita masuk kepada faslun sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Faslun. Wal aslu fil udhiyati annaha masyru'ah fi haqqil ahya. Yang menjadi dasar di dalam pelaksanaan berkurban atau udhiyah, bahwa udhiyah tersebut itu disyariatkan, diproyekkan untuk hak orang-orang hidup. Nah, jadi kalau kita ingin berkurban, nah itu jangan untuk orang yang sudah mati, ya, tapi untuk yang masih hidup. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yudahuna an anfusihim wa ahlihim. Sebagaimana
ya Rasulullah SAW melaksanakan udhiyah, juga demikian sahabat-sahabatnya untuk diri mereka dan keluarga mereka. Wa amma ma yazunuhu ba'dul ammah min ikhtisasil udhiyah bil amwat fala aslalahu. Adapun yang diduga oleh sebagian orang awam, ya, di dalam hal bolehnya melaksanakan udhiyah bagi orang-orang yang sudah wafat, yang sudah meninggal, itu katanya fala aslalahu, tidak ada dalilnya, ya. Yang dimaksud dengan tidak ada dalilnya bahwa Rasulullah tidak pernah melaksanakan udhiyah untuk orang yang sudah mati, ya. Jadi misalnya kita beli kambing nih atau beli kerbau, ya. Nah, pas kita beliin kambing itu kita niatkan atau kita namakan kambing yang kita beli itu untuk kakek kita yang sudah meninggal dunia. Ya misalnya kakek kita, ya, Ahmad namanya. Lalu kita serahkan ke pengurus masjid atau kita potong sendiri. Ya, saya potong kambing ini sebagai udhiyah kakek saya gitu misalnya. Nah, itu nggak ada dasarnya tuh. Nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya katanya begitu, ya. Rasulullah tidak pernah melaksanakan demikian, sahabat-sahabatnya juga demikian. Nah, sekarang bagaimana yang benarnya kira-kira nih, ya? Wal udhiyatu 'anil amwat salah satu aksamin. Berkurban untuk orang yang sudah mati itu terbagi menjadi 3 bagian. Al-awwalu, yang pertama, ayyudhha anhum taba'an lil ahyad, ya, bahwa berkorban bagi mereka mengikuti, ya, kepada yang hidup, ya, mitlu ayyudhhar rajulu anhu wa an ahli baitihi, sebagaimana seseorang berkorban untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Wayan wibihim al ahya wal amwat, ya, dan ia meniatkan untuk keluarganya yang masih hidup dan juga yang sudah mati. Nah, jadi katanya yang benar gini, ya, kalau saya beli kerbau, ya, beli sapi atau beli onta, kan ada 7 tuh, ya. Nah, maka saya niat korbannya sekaligus. Di situ ada yang hidup dan ada yang mati. Misalnya saya niat berkurban untuk saya, untuk istri saya, untuk anak saya, untuk bapak saya, untuk ibu saya, untuk kakek saya, dan untuk nenek saya. Nah, tuh. Jadi yang hidup dibarengin dengan yang mati disebutkan di situ. Jadi di situ katanya masih bisa tuh, ya. Ayyudhha anhum taba'an lil ahya. Jadi yang mati, ya, disertakan bersama-sama dengan yang hidup gitu. Wa aslu hada tadhiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu wa an ahli baitihi wa fihim man qad mata min qablu. Nah, dasar atau dalil ini, cara yang seperti ini adalah udhiyah atau kurban Nabi bagi dirinya dan juga keluarganya, dan di antara mereka ada yang sudah mati sebelumnya, ya. Itu cara yang pertama tuh yang benar begitu. Jadi jangan, kalau kita kan di sini 1 ekor kambing untuk 1 orang, ya. Nah, itu jangan yang seperti itu, ya. Kalau kalau nyiap kalau disiapkan untuk orang yang mati, jangan beli 1 ekor kambing, tapi belilah, ya, 1 ekor sapi atau kerbau atau unta. Nah, di dalamnya itu masuk 7, ya. Di antara 7 boleh, ya, disertakan orang yang sudah mati di antara orang-orang yang hidup gitu, ya. Yang beli siapa? Kayak saya misalnya, saya yang beli, oke, ya. Maka saya peruntukan korban itu untuk saya dan 6 orang lainnya, ya. Nah, di antara 6 orang lain itu paling tidak, ya, 3 orang harus orang hidup dan 3 orang boleh orang yang sudah wafat. Itu cara yang pertama. Begitu katanya cara yang dilakukan oleh Rasulullah untuk berkurban bagi keluarganya, ya, di antaranya katanya ada yang sudah wafat sebelumnya. Berikutnya yang kedua,
ayudhaha 'anil amwat bimuqtada wasayahum tanfidan laha. Ya, bahwa dilaksanakan kurban bagi orang yang mati tetapi sesuai dengan wasiat mereka. Tanfidan laha, untuk merealisasikan bagi wasiat tersebut. Ya. Wa aslu hada qauluhu ta'ala, dan dalil ya pelaksanaan korban seperti ini firman Allah Ta'ala, faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddilunahu innallaha sami'un 'alim. Siapa saja yang mengganti pesan tersebut setelah ia mendengarkannya, maka sesungguhnya dosa bagi orang yang menggantinya. Innallaha sami'un 'alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi kalau ada wasiat dari bapak kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, atau siapa saja yang berwasiat kepada kita, tolong nanti kalau saya nggak ada umur, saya mati, ya ini uang 3.500.000 ya untuk beli kambing kita misalnya, ya uangnya dikasih, kita yang terima tuh misalnya. Nah ini boleh begitu, ya. Atau dia nggak ngasih si uangnya, tapi dia pesan, tolong ya nanti saya belum melaksanakan kurban. Kalau saya wafat, tolong bikinin korban buat saya gitu, ya. Pesan pesan bapak, ya pesan ibu, pesan kakek, pesan nenek begitu misalnya. Nah, maka orang yang mendengarnya, yang mengetahuinya, apalagi ditujukan kepadanya, nah itu harus melaksanakannya, ya. Kalau dia ganti, jangan korban dah, ya sedekah aja 500.000. Nah, nggak bisa tuh. Karena berdasarkan ayat tadi itu, siapa yang mengganti wasiat kepada bentuk yang lain, itu dosanya akan ya ditanggung oleh orang yang menggantinya. Jadi kalau wasiatnya disuruh berkorban, ya berkorban. Jangan bersedekah, ya beda jadinya, ya. Nah, jadi atas dasar wasiat, ya. Jadi ada wasiat. Ya, kan yang namanya umur kita nggak tahu. Ya, kita sekarang nih masih ada di bulan Zulqa'dah misalnya, ya. Nah, entah kita sehat, entah kita sakit. Nah, kemudian akhirnya kita berwasiat atau orang lain berwasiat, ya. Nanti kalau bulan Zulhijjah sampai, ya bikinin korban ya buat saya. Nih duitnya. Atau dia minta doang, bikinin korban, tapi nggak ngasih duit karena tahu, ya anaknya atau keluarganya mampu untuk melaksanakannya tanpa harus memberikan uang begitu misalnya. Nah, maka wasiat tersebut harus dilaksanakan ketika ya orang yang berwasiat sudah meninggal dunia, gitu ya. Nah, itu berdasarkan wasiat, ya. Jadi yang pertama diikutkan kepada keluarga yang hidup, yang kedua kalau ada wasiat. Nah, dua ini menjadikan boleh ya orang yang meninggal dunia, yang sudah meninggal dunia untuk dibelikan atau dibikinkan kurban. Yang ketiga, ayyudhaha 'anil amwat tabarru'an mustaqillina 'anil ahya fahadhihi jaizah, ya, bahwa dibikinkan udhiyah, dibikinkan kurban dari orang-orang yang mati, ya tabarru'an, sebagai bentuk perbuatan baik, kalau kita bilang sosial, sumbangan. Mustaqillina 'anil ahya, terpisah dari orang-orang yang hidup. Fahadhihi jaizatun, dan ini katanya boleh. Wa qad nassa fuqaha'ul Hanabilah ala anna thawabaha yasilu ilal mayyiti wa yantafi'u bihi qiyasan ala shadaqati anhu. Dan ada teks dari fikihnya para ahli fikih imam atau mazhab Hambali bahwa pahalanya sampai kepada mayit dan bermanfaat sebagai analog, ya sebagai kias atas sedekah bagi mayit tersebut. Walakin akan tetapi la nara, kami tidak melihat anna takhsisal mayyiti bil udhiyati minas sunnah, bahwa mengkhususkan mayit ya dengan cara melaksanakan kurban itu bukan bukan bagian daripada sunnah, ya. Kita tidak melihat bahwa secara khusus mayit dibikinkan kurban itu tidak masuk dari sunnah katanya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Karena Nabi SAW lam yudahi an ahadim min amwatihi bi khususihi. Tidak pernah berkurban kepada atau untuk seseorang dari yang sudah wafat secara khusus, dari yang sudah meninggal secara khusus. Walam yudahi an amihi Hamzah. Rasulullah tidak berkurban untuk pamannya Hamzah. Wa huwa min a'az arabihi indahu. Sedangkan Hamzah adalah termasuk paling mulianya, ya kerabatnya yang paling mulia di sisi Rasulullah. Wala an auladihi alladziina matu fi hayatihi. Juga tidak berkurban untuk anak-anaknya yang wafat pada masa hidupnya Rasulullah. Wahum salatu banatin mutazawijat, yaitu ada 3 perempuan yang sudah nikah, wasalah satu abna isighar, dan 3 anak ya yang masih kecil laki-laki. Wala an zaujatihi Khadijah, demikian juga Rasulullah tidak melaksanakan kurban untuk istrinya Khadijah. Wahia min ahabbi nisaihi ilaihi, sedangkan ia Khadijah termasuk istri yang paling dicintainya di sisi Rasulullah. Walam yarid an ashabihi, dan juga tidak datang hadis atau peristiwa dari sahabat-sahabatnya fi ahdihi, pada masanya, ya pada masa Nabi, anna ahadam minhum doha an ahadim min amwatihi, bahwa ada seseorang di antara mereka berkurban untuk seseorang dari ya keluarganya yang telah meninggal dunia. Nah, untuk yang ketiga ini singkatnya kira-kira begini, korban untuk orang mati, orang yang sudah wafat, itu bisa, tapi menurut mazhab Hambali. Mazhab Hambali menganalogikan, menyamakan antara sodakoh dengan kurban. Ya, kenapa? Karena sodakoh bagi orang yang mati pahalanya sampai jika dikerjakan oleh orang yang hidup dari siapapun. Nah, demikian juga menurut mazhab Hambali, kalau sodakoh aja sampai, maka udhiyah pun sampai bagi orang yang wafat. Ya, tapi sekali lagi, yang pertama ini mazhabnya mazhab Hambali, ya tidak ada dukungan dari mazhab yang lain. Yang kedua juga ini bukan sunnah, ya bukan sunnah, baik yang dilakukan oleh Rasulullah maupun yang dilakukan oleh sahabatnya. Kalau begitu boleh enggak? Boleh, ya boleh. Selagi masih ada satu mazhab yang mendukung, yang memperbolehkan, dan masih ada jalur sumber hukum yang memperbolehkannya juga, yaitu melalui jalur qiyas, maka dengan demikian berkorban untuk orang yang sudah wafat itu boleh, ya boleh. Nah, yang paling baik ya 2 di atas deh, ya. Yang pertama, di mana kita membeli satu kurban yang untuk 7 orang. Nah, itu bisa kita ikutkan, ya satu atau beberapa di antara yang sudah meninggal dunia di dalam rombongan kurban yang 7 tersebut, bisa. Yang kedua, kalau dia berwasiat, itu yang paling benar menurut hukum Islam di dalam udhiyah bagi orang yang sudah wafat, gitu ya. Baik, berikutnya adalah al-faslu tsani, pasal yang kedua, fi syurutil udhiyah, di dalam menjelaskan syarat-syarat kurban, syarat-syarat udhiyah. Yushtaratu lil udhiyati sittatu syurutin. Ya, untuk melaksanakan udhiyah disyaratkan 6 syarat. Ahaduha, yang pertama, antakuna min bahimatil an'am wahyal ibilu wal baqaru wal ghanamu da'nuha wa ma'zuha liqaulihi ta'ala wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ila akhirih. Yang pertama, antakuna min bahimatil an'am, harus berbentuk binatang ternak, ya. Kalau disebut dengan binatang ternak, itu adalah binatang ternak yang secara logis dan dipahami oleh orang Arab
adalah binatang ternak yang halal, ya. Karena orang Arab biarpun dia musyrik, dia kafir, pada waktu itu yang disebut dengan bahimatul an'am tidak memasukkan babi sebagai binatang ternak, tidak memasukkan anjing sebagai binatang ternak, ya. Mereka ya memasukkan binatang ternak wahiyal ibilu yaitu onta, wal baqaru sapi atau kerbau, ya, wal ghanamu kambing. Da'nuha wa ma'zuha, ya, baik kambing kacang ataupun kambing yang lainnya, ya. Nah, mana dasarnya? Walikulli ummatin ja'alna mansakan, dan setiap umat kami jadikan ya jalan-jalan beribadah, tata cara beribadah. Yang dimaksud di sini adalah berkurban. Untuk apa? Lihat kurusmallahi, agar ia mengingat nikmat-nikmat atau nama-nama Allah ala ma razaqahum, melalui rizki yang Allah berikan kepada mereka. Bagaimana bentuknya? Mimbahi matil an'am, ya. Ibadahnya, berkurbannya dengan bahimatil an'am, binatang ternak, ya. Ingat nih, binatang ternak menurut konsep orang Arab yang semenjak jahiliyahnya mereka pun tidak pernah melaksanakan, ya, memelihara babi sebagai binatang ternak. Jadi kalau nanti bilang, oh itu binatang ternak, oh kalau gitu korban babi boleh dong. Nah, itu mah gebleknya kedalaman kalau begitu, ya, karena mungkin tidak pernah melihat konsep orang Arab dalam hal beternak. Fa ilahukum ilahu wahid. Maka sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Falahu aslimu, kepadanya lah hendaknya engkau memasrahkan diri. Wabasyiril mukhbitin, dan berikan kabar gembira bagi orang yang tunduk, ya, orang yang loyal. Ayat ini secara tegas yang pertama menjadi dalil untuk berkurban. Dalam hal ini disebut dengan mansaka, ya, mansaka walaupun diambil dari nasaka atau nusuk, ya, itu bisa berarti haji, bisa juga berarti kurban. Itu satu dalilnya. Yang kedua, kurban itu harus dilaksanakan dengan bahimatul an'am, ya, binatang ternak yang halal. Yang ketiga, pelaksanaan semua itu harus berdasarkan, ya, ketertundukan, kepasrahan, ya. Jangan nyari-nyari. Kalau sekarang kan orang bikin cari-cari masalah, ya. Kenapa beribadah kok harus mengorbankan makhluk hidup? Katanya begitu, ya. Kenapa berkorban tapi harus mengorbankan makhluk hidup? Itu kan pembunuhan secara keji, gitu misalnya, ya. Nah, ini kalau udah masuk wilayah logika-logika seperti ini, maka akibatnya nanti bisa jadi, ya, yang tadinya orang mau beribadah akhirnya, ya, terhalang oleh praduga-praduga atau pendapat-pendapat logis yang sangat terbatas. Ingat, akal, ya, seharusnya tunduk kepada aturan agama, bukan agama yang tunduk kepada akal, ya, nggak bisa. Sebab nanti banyak hal-hal yang di dalam agama itu, ya, memang harus keluar dari peraturan akal. Walaupun dalam beragama akal itu menjadi syarat penting, tetapi ajaran agama tidak semuanya harus diakal-akalin, gitu, ya. Nah itu. Wa bahimatul an'am hiyal ibil wal baqar wal ghanam. Hadza huwal ma'ruf indal Arab. Nah, ini patokannya, ya. Yang dimaksud dengan bahimatul an'am itu adalah unta. Terus sapi, ya, dan yang sejenisnya, kerbau kalau di Indonesia. Wal ghanam, dan kambing, ya, dengan berbagai macam jenisnya. Semua pokoknya yang masih bisa disebut sebagai kambing boleh dilaksanakan. Yang penting nanti memenuhi syarat termasuk umurnya dan juga kopaknya giginya itu. Hadza huwal ma'ruf indal Arab. Ini yang sudah dikenal, ya, di kalangan bangsa Arab.
Jadi patokannya ke sana dulu tuh. Karena turunnya syariat di kawasan bangsa Arab, untuk kurban itu ya harus memiliki konsep yang sejalan dengan konsep bangsa Arab. Ya, dalam hal ini adalah dalam hal berkorban disebut dengan bahimatul an'am. Bahimatul an'am sebenarnya itu artinya kalau tidak salah binatang berkaki empat, ya binatang berkaki empat yang bisa diternak begitu. Nah kalau di Indonesia kan sebenarnya binatang berkaki empat banyak yang bisa diternak, ya. Yang kecil lah kita mulai, yang halal dimakan, mulai dari kelinci misalnya, ya. Nah itu binatangnya berkaki empat. Tapi permasalahannya di dalam bangsa Arab, dalam sejarahnya nggak ada yang beternak kelinci, ya. Nah, termasuk kijang. Di Indonesia kijang banyak, ya. Termasuk jerapah. Di Afrika jerapah banyak. Ya, itu juga berkaki empat juga, ya. Gajah di Indonesia juga banyak gajah, ya. Wah, yang kalau itu kan nggak pasti apa namanya nggak pasti haramnya, ya. Babi juga sebenarnya binatang ternak juga kalau sekarang udah, ya. Nah, tapi menurut konsep orang Arab di mana wilayah syariah itu turunnya di sana, maka syariat itu harus membumi dari awalnya, ya, dari tempat orang-orang penerima syariat terlebih dahulu, ya, dibumikannya syariat tersebut. Nah, dibumikannya syariat tersebut itu di bangsa Arab yang hanya mengenal binatang ternak dalam bentuk unta, terus sapi, ya, mungkin juga kerbau dan kambing. Di luar itu mereka tidak familiar dengan binatang-binatang ternak lainnya, ya. Kelinci, mungkin juga kijang, mungkin juga jerapah, ya, termasuk juga kuda, ya. Sebenarnya kuda orang Arab pakai, tapi ternyata giliran berkurban itu mereka tidak mau menggunakannya dan tidak pernah eh, ada berita bahwa bangsa Arab melakukan kurban dengan memotong kuda. Padahal kuda di sana termasuk binatang ternak, ya. Nah, kalau yang ada di sana saja banyak yang tidak terpakai, ya, seperti kuda tadi itu, maka tentu di luar itu tidak bisa digunakan, ya. Wa qalahul Hasan wa qadadah wa ghairu wahid. Demikian dijelaskan oleh Al Hasan dan Qatadah dan selainnya, ya, yang bukan hanya satu orang saja yang memberikan penjelasan tentang hal yang sedemikian tadi. Itu syarat pertama, ya. Kurban dilaksanakan dengan binatang ternak yang halal, yang konsepnya, ya, dikonsepkan atau dibatasi dengan apa yang orang Arab kenal. Asani yang kedua, anta blugas sinnul mahdud syar'an, ya, bi antakuna jaza'atan minad da'ni aw sunniyatan min ghairihi. Hendaknya binatang ternak tersebut sudah mencapai usia tertentu menurut syariat yang telah dibenarkan. Jadi nggak boleh nanti kita motong anak kambing misalnya, anak anak kerbau gitu, ya. Misalnya apa, bi antaku najaza'atan minad da'ni, ya harus kambing yang sudah apa namanya copot giginya, ya. Au sunniyatan min ghairihi, atau yang sudah masuk pada usia 2 tahun dari selain da'an, ya, kambing kacang. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, wala tadbahu illa musinnatan. Jangan kamu menyembelih kecuali yang sudah, ya, berusia tahunan, ya, sudah memasuki usia tahunan gitu. Ya 1 tahun, 2 tahun gitu maksudnya, ya. Bukan tahunan berpuluh-puluh tahun, bukan. Illa in ta'assara alaikum, kecuali susah bagi kamu untuk menyembelih yang udah masuk usia tahunan. Usia tahunan tuh nanti bukan usia bulanan jadinya. Fatat bahu jaza'atan minad da'ni, maka sembelihlah, ya, kambing muda. Jaza'ah itu kambing muda. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Jadi dengan demikian, kenapa harus yang sudah dewasa lah kalau kita bilang. Yang pertama, melihat bahwa kambing yang sudah usianya dewasa
kerbau atau sapi atau unta yang udah dewasa itu dapat dipastikan ya volume dagingnya juga banyak ya. Sehingga kalau dibagi-bagi paling tidak dibagi 3 nanti buat yang nyembelih ya, buat yang ukura masakin, buat yang disimpan itu masih layak ya. Kalau seandainya maaf, yang dipotong adalah anak-anak kerbau yang masih kecil, anak-anak kambing yang masih kecil, ya, anak-anak unta yang masih kecil, ya nanti jumlah dagingnya sangat sedikit, tidak cukup untuk diberikan kepada banyak orang. Ya, itu di situ. Yang kedua, ya, juga rasanya tidak etis ya menyembelih binatang yang masih kecil karena begitu mudanya ya rasa-rasanya mungkin timbul rasa kasihan yang ada pada diri binatang kecil tersebut untuk dijadikan sebagai kurban. Itu seperti itu. Terus yang ketiga terkait dengan masalah ekonomi misalnya ya bahwa kalau kita menyembelih daging dengan diawali dari binatang-binatang yang kecil itu mungkin harganya ya tidak sepadan ya dengan nilai kurban kira-kira begitu ya. Mungkin dengan harga yang murah dan lain sebagainya sehingga akhirnya nanti kalau seandainya diperbolehkan berkurban dengan anak kerbau, dengan anak sapi, jangan-jangan orang akan cari tuh anak sapi yang baru lahir 2-3 hari yang bisa dibeli dengan harga ya jutaan lah. Lalu kemudian anak sapi yang masih kecil tersebut karena boleh 7 orang, udah diniatin untuk 7 orang. Padahal anak sapi itu ya beratnya paling-paling 5 kilo, 10 kilo gitu misalnya ya. Nah, akibatnya jumlah dagingnya sedikit, harganya juga dengan cara yang murah. Nah, yang demikian itu tidak logis di dalam menjalankan ibadah ya dalam hal menjalankan agama. Baik, wal musinnatu yang dimaksud dengan musinnah ya tadi la tasbahu illa musinnah. As-saniyatu fama fauqaha. Itu usia yang sudah masuk tahunan adalah mulai dari 2 tahun dan seterusnya ya. Jadi dikatakan sembelihlah yang sudah usia tahunan. Berarti bukan yang masih usia bulanan begitu. Nah, itu dimaksudkan adalah binatang yang sudah masuk 2 tahun dan seterusnya. Wal jaza'ah maduna zalika, sedangkan yang dimaksud dengan jaza'ah nama untuk binatang itu jaza'ah itu di bawah 2 tahun. Ya. Kambing, kerbau, onta itu kalau yang masih kecil belum masuk 2 tahun itu namanya disebut dengan jaza'ah. Fasaniyu minal ibil, adapun yang sudah 2 tahun dari binatang unta, matamma lahu khamsu sinin. Ya, disebut dengan asaniyu daripada ibil daripada unta itu yang sudah sempurna umurnya 5 tahun. Wasaniyu minal bakor dan yang dimaksud dengan asani minal bakor matamma lahu sanatani yang sudah berusia sempurna 2 tahun. Ya, onta 5 tahun, sapi kerbau 2 tahun. Wasaniyu minal ghanam matamma lahu sanah. Ya, sani daripada kambing itu apabila sudah sempurna 1 tahun. Wal jaza, sedangkan yang disebut dengan jazaah apakah onta, kambing, sapi, matamma lahu nisfu sanah, yang sempurna baru 6 bulan. Ya, setengah tahun kan 6 bulan. Nah, maka disebut dengan musinnah tadi itu yang udah berumur tahunan, 2 tahun, 3 tahun begitu. Jangan yang masih berumur bulanan. Disebut dengan setengah tahun kan itu masih 6 bulan kalau begitu ya. Fala tasihhu tadhiya bima duna tsani min al-ibil wal baqar wal ma'zi, maka tidak sah berkurban dengan binatang yang kurang daripada ya umur-umur unta tadi, baik daripada umur-umur binatang tadi, baik daripada unta, sapi, kambing. Wala bima duna jaza' minad dhani, dan juga yang kurang daripada 6 bulan daripada kambing. Ya. Jadi kalau kambing katanya umur 6 bulan masih boleh. Karena Nabi pernah menyerahkan ya jaza kepada seorang sahabat untuk berkorban. Seraya bertanya, "Kenapa saya dikasih kambing anak yang kayak begini ya Rasulullah buat kurban?" "Ya udah buat kamu berkorban itu aja."
boleh katanya ya. Sebagai tanda bahwa untuk kambing yang berusia 6 bulanan itu sudah boleh dikorbankan. Tapi kalau onta ya, sapi, nah itu enggak boleh. Asal itu yang ketiga, antakuna khaliyatan minal uyu bil mani'ah minal ajza. Ya, wahya arba'ah. Syarat yang ketiga, hendaknya ya sunyi atau bersih daripada cacat yang mencegah daripada keabsahan, kesahan, kesempurnaan di dalam berkurban. Ya. Jadi nanti kalau kita berkurban jangan mencari atau memilih binatang yang di dalamnya ada cacatnya sehingga dinyatakan kurban tersebut tidak sah. Ya, kurban tersebut tidak sah. Apa? Ya, di antaranya ada empat cacat yang tidak pantas nih. Al-aur al-bayyin atau al-iwar al-bayyin, ya. Picek, ya, picek matanya, ya. Enggak buta sih tapi picek namanya kalau kita bilang. Wa walladzi tankhasifu bihil ainu, yaitu mata yang tertutup. Jadi matanya masuk ke dalam, ya. Au tabruzu hatta takuna kazir, atau matanya belok, ya. Seperti keluarnya kancing dari lubangnya begitu, ya. Jadi matanya keluar. Au tabyaddu ibyadadun yadullu dalalatan bayinatan ala auriha, atau memutih, ya. Matanya putih dengan putih yang nyata, ya, yang menunjukkan bahwa binatang tersebut ya disebut sebagai binatang yang cacat matanya, gitu. Nah, itu dari mata udah nggak boleh, ya. Padahal mata kalau ditimbang-timbang, ya mata doang nih ditimbang, apalagi mata yang picek begitu. Mata yang sehat saja saya kira tidak ada, ya, tidak ada seperempatnya kali, ya. Tetapi buat kebaikan orang berkurban, ya, mata itu menjadi pertanda sehatnya binatang yang dikurbankan, gitu. Jadi harus dari awal tuh mata. Yang kedua, al-maradul bayyin. Tidak boleh ada binatang yang jelas-jelas sakit, ya. Wa walladzi tuzhiru a'radahu 'alal bahimah kal hima allati taq'uduha 'anil mar'a. Yaitu yang nampak eh, perilakunya pada binatang-binatang seperti demam. Allati taq'uduha 'anil mar'a, yang menyebabkan dia harus duduk-duduk di tempat pengembalaan. Jadi kelihatan banget binatang yang sakit itu apabila diangon itu enggak kuat bangun. Ya, itu tanda dia punya penyakit yang sudah jelas tuh, udah sakit banget dah kalau begitu, ya. Dibawa ke Dibawa ke tempat angonan itu dia duduk aja udah, enggak makan. Apalagi udah enggak makan sambil menidurkan palanya begitu. Nah, itu udah parah tuh. Kalau yang namanya binatang, ya, selagi dia masih mengangkat kepalanya, ya, walaupun sakit, nah itu berarti sakitnya masih bisa ditangani tuh. Tapi kalau binatang sudah menidurkan kepalanya di waktu dia sakit, wah itu berarti penyakitnya udah termasuk berat kalau begitu. Wa tamna'u syahiyatuha, dan mencegah ya kegesitannya. Jadi udah nggak ada tuh semangatnya tuh, ya, diem aja, duduk aja, ya, apalagi sudah meletakkan palanya, nah udah berarti udah nggak boleh tuh dijadikan sebagai binatang kurban. Wal jarab az-zahirul mufsidu lilahmiha, dan koreng, ya, yang nampak merusak bagi dagingnya, awil mu'athiru fi sihhatihi, atau yang berpengaruh kepada kesehatannya, ya. Kalau kita bilang tuh gudik, ya. Jadi gudik tuh pada binatang ya nggak boleh dipakai. Sangat memungkinkan di dalamnya mungkin banyak bakteri atau virus mungkin yang nanti akan berpengaruh kepada rusaknya daging atau berpengaruh kepada kesehatan badannya. Wal jarah al-amiq, luka yang mendalam, ya, entah luka karena binatang, entah luka karena dia terjatuh, ya,
atau terkena benda tajam gitu, nah itu nggak boleh juga. Al-mu'athir 'alaiha fi sihhatiha wa nahwihi, yang berpengaruh kepada binatang tersebut dalam kesehatannya. Yang ketiga al-araj al-bayyin, ya. Yang ketiga adalah pincang yang nyata. Wa walladhi yamna'ul bahimah min musayaratis salimah fi mamsyaha, yaitu sesuatu yang mencegah binatang untuk berjalan secara utuh, berjalan secara baik di dalam proses melangkahnya. Ya, binatang itu kan kakinya 4, ya. Enggak perlu 2 untuk pincang kalau binatang. 1 aja pincang, kelihatan tuh jalannya. Ya. Kalau orang kan kakinya 2, pincang 1 kelihatan. Tapi kalau binatang kakinya 4, mestinya 3 tuh masih bisa jalan. Ya, tapi karena memang dia keseimbangannya ada pada 4 kaki, walaupun masih ada kaki yang lain, kalau nampak pincangnya itu akan jelas, ya, kelihatan sekali pada kambing, pada kerbau, pada unta, ya, kelihatan tidak keseimbangan di dalam proses berjalannya. Nah, yang demikian itu tidak boleh. Nah, pincang ini enggak selalu menjadi sebuah penyakit, ya. Bisa jadi dia memang lahirnya seperti itu. Ya, enggak sakit sih, badannya sehat. Tapi ketika diukur-ukur lah, kalau misalnya pakai ukuran, ya, kaki yang 1 ini kecil misalnya, ya, dibandingkan dengan 3 kaki yang lainnya. Nah, itu masuk dalam kategori al-araj al-bayyin. Atau al-araj al-bayyin itu terjadi secara tiba-tiba, ya. Entah dia jatuh, entah dia ketabrak benda bergerak, kena benda tajam, atau berantem sesamanya, ya. Nah, yang terjadi setelah terkena kejadian tersebut, binatang kurban tersebut tidak mampu berjalan dengan mulus, ya, pada langkahnya. Nah, yang demikian ini tidak sah dijadikan sebagai kurban, gitu, ya. Naikin lagi Pak Sudirja, Setia. Ya, yang keempat, al-huzal al-muzil lil mukhi, kurus yang dapat menghilangkan sumsumnya, ya. Jadi termasuk binatang yang segar dan yang bagus itu yang normal lah paling tidak. Kali tidak harus gemuk ya, tapi yang normal begitu. Itu tulang-tulangnya kelihatan ya. Tulang-tulangnya kelihatan berisi sumsum, ya, pada tulang-tulang besar, di antaranya misalnya di kaki, ya, di leher. Nah, itu di dalam atau di tulang belakang yang di dalamnya mengandung sumsum. Tapi kalau binatang itu kurusnya sangat-sangat kurus, nah itu dapat dipastikan tulangnya tidak berisi sumsum begitu, ya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina suila, ya, karena berdasarkan sabda Rasulullah ketika ditanya mada yuttaqa minad dhahaya, apa saja yang harus dijaga dari binatang-binatang kurban. Fa asyara biyadihi wa qala, beliau memberikan isyarat dengan tangannya, ya, faqala, lalu sambil berkata arba'an, ya, ada 4. Al-arja al-bayinu dal'uha, ya, yang kurus sampai akhirnya kelihatan tuh tulang-tulang rusuknya, ya. Saking kurusnya itu tulang rusuknya kelihatan. Wal aura al-bayinu auruha, yang picek kelihatan piceknya. Wal maridah al-bayinu maraduha, yang sakit yang jelas-jelas sakitnya. Wal ajfa allati la tunqa, dan yang kering, ya, yang tidak kelihatan isi dagingnya atau isi sumsumnya. Rawahu Malik fil Muwatta min haditsil Barra bin Azib, ya, hadis riwayat Imam Malik di dalam Al-Muwatta dari hadis Al-Barra bin Azib. Wa fi riwayatin fi Sunan anhu radhiyallahu anhu qala, dalam sebuah riwayat
ya di dalam sunnah dari beliau radhiyallahu an berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Ya, di hadapan kami Rasulullah berdiri seraya berkata, arba'un la tajuzu fil adahi. Ya, ada 4 yang tidak sah ya untuk dijadikan sebagai kurban. Wa dzakara nahwahu, kemudian beliau juga menyebutkan yang 4 tadi tuh seperti yang tadi di atas. Nah, fahadhil uyubul arba'ah, ini adalah aib ya, cacat yang 4, mani'atum min ajza'il udhiyah, yang dapat mencegah dari kesahan berkurban. Bima ta'ibu biha, disebabkan karena ada cacat pada binatang kurban tersebut. Nah, jadi dengan demikian kalau begitu kita kalau mau beli kambing, beli kerbau, periksa seteliti-telitinya. Ya. Jangan semata-mata lihat dari ya fisiknya gede nih, ya kan itu, ya. Tahu-tahu buta tuh kambing, ya. Badannya gede memang. Ya, yang namanya kita kalau bukan tukang kambing kan mungkin nggak tahu ya mana kambing buta, mana kambing yang tidak buta. Karena juga kita mungkin sering melihat adanya orang yang matanya utuh tapi nggak ngelihat gitu ya. Kita anggap kambing tersebut ya utuh aja matanya begitu. Ternyata kambing tersebut buta. Nah, buta itu sekalipun mungkin dilihat dari segi tubuh ya besar kali begitu, itu tetap dinyatakan tidak sah di dalam menjadikannya sebagai bahan untuk berkurban begitu ya. Jadi betul-betul diteliti sampai mendalam begitu untuk kita beli, mungkin bukan yang termahal ya, bukan yang termahal. Tetapi ya yang standarnya adalah memenuhi kriteria bahwa binatang tersebut ya sudah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai kurban, dilihat dari segi usia dan dilihat dari segi kesehatan tubuh ya. Itu mungkin saja nih ada juga binatang yang dipelihara dengan makanan konsentrat ya. Ya, zaman sekarang kan itu apa sih yang tidak bisa digedein dalam waktu singkat gitu misalnya ya. Nah, misalnya kita membeli binatang kepada penjual di mana di situ memang binatang tersebut diberi makan makanan dengan makanan yang ya penuh gizi kalau begitu, konsentratnya tinggi begitu, sehingga dilihat dari segi postur tubuh itu kelihatannya cantik banget, cukup deh pokoknya, badannya tinggi, gede begitu. Ternyata setelah diteliti usianya itu ternyata belum memasuki usia tahunan tadi itu ya. Halo? Halo Ustaz. Halo. Halo Ustaz. Tadi sempat ini Ustaz mati lampu tadi. Assalamualaikum Kiai. Salah Bu Afwa ya. Sempat mati lampu tadi. Ya. Mati lampu barusan sebentar. Lanjutkan. Oh. Wasil ya Syekh. Ya. Ini juga sudah jam 2. Ya. Ya udah jam 2 nih Pak Satria, kita buka tanya jawab aja deh kalau gitu.
Baik dah kalau begitu. Yang penting Ya, sih ya. Sudah ini jam ya. 2 ya. Ini udah kita masuk ke usia apa? Ke ini aja deh. Jawab ya. Tanya jawab kalau begitu. Baik kalau gitu. Baik Nah. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang Ya, dimuliakan Allah Subhanahu aku wa mau tanya taala Ustadz Dirga. serta para asatis dan asatidzah. Jadi mengenai Ya, tentang hal silakan Bu ini Nena. ya apa namanya? Sebentar ya Bu Nena ya. Assalamualaikum Ustadz. Tadi Salam. Ya, jadi itu memang kita mempunyai kriteria-kriteria ya persyaratan-persyaratan hewan yang untuk dikurbankan ya, yaitu yang menghindari dari berbagai macam penyakit ya seperti kecacatan di dalam mata ataupun picek ataupun kurus. Karena memang hal-hal Ustadz secara ditunggu. medis ya, secara medis itu memang kambing ataupun kurban ataupun sapi itu harus betul-betul sehat. Karena kalau misalnya kurang sehat misalnya karena ada apa namanya? Ada terkendala apapun maka tidak boleh dikurbankan. Kira-kira begitu. Pak Sutria, halo. Halo Pak, ya. Baik. Itu jadinya. Baik, Bu Nena silakan. Bu Nena, Assalamualaikum. Ustazah Nena. Sinyalnya kali ya. Bu Nena. Bu Nena. Pak Sutria, internetnya buruk tuh Pak Sutria. Iya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Tafadhol. Nah, kita kan madhabnya Syafi'i. Ya, makanya kalau begitu jangan. Ya. Jangan dipakai ya Ustadz ya. Jangan dipakai. Artinya gini, yang paling baik gini Bu. Ya. Ibu berkorban atas nama ibu gitu. Ya, Bu Nena berkorban tuh atas nama Bu Nena, tapi Bu Nena meniatkan pahalanya. Ya. Niatkan pahalanya untuk almarhum yang ibu tuju gitu. Ya. Misalnya orang tua, ibu atau bapak atau kakek dan nenek gitu ya kan. Untuk almarhum bapak atau almarhum ibu, ya almarhumah ibu. Tapi kalau ibu bikin begini, berkurban kambing untuk ya dinamakan tuh kambingnya begitu untuk almarhumah ibu saya begitu namanya misalnya si Fatimah begitu. Nah itu menurut 3 mazhab selain mazhab Hambali nggak sah, ya karena orangnya sudah meninggal dunia. Nah yang paling baik ya yang di atas tuh ikut sertakan pada kurban yang 7. Nanti terbawa dah bahasanya ya. Satu atau di antara berapa itu ada yang kita kurbankan bagi orang yang sudah wafat gitu ya. Mungkin kurang Ustaz. Ya, Bu Fauzia. Halo. Syukran Ustaz, syukran. Halo Bu Fauzia. Ya, salam. Ya. Silakan Bu. Iya. Halo. Sinyalnya. Ya, salam. Coba dialihkan dulu deh. Tadi Bu Nena sudah ya. Mungkin yang lain, yang dari tamu-tamu nih. Ibu Afwa, silakan Bu. Silakan. Assalamualaikum Pak Kiai Hilmi. Ya, salam. Terima kasih Pak Dirga atas waktunya. Mau bertanya, ini antara akikah sama kurban. Ya. Akikah itu kan wajib ya, wajib bagi orang tua kita sampai kita umur 2 tahun. Kemudian taruhlah orang tua kita dulunya nggak mampu, belum bikinkan akikah untuk kita. Nah itu setelah kita dewasa bahkan udah tua setua ini, yang mana yang lebih kita dahulukan, akikah atau kurban? Pertanyaannya pertama. Yang kedua,
ada 2 ekor hewan kurban, kambing lah taruh. Yang satu bobotnya itu bagus lah, memenuhi syarat, gemuk, kemudian juga tapi tidak bertanduk. Nah, yang satu lagi kurus, bobotnya kurang, kurus, tapi bertanduk. Nah, ini yang mana yang kita dahulukan? Ya. Yang kita prioritaskan. Demikian Pak Kiai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu Baik, kakak kelasnya Pak antara Kiai itu, Pak. Kakak kelasnya Pak Helmi itu di Al-Falah. iya Iya, iya. Dalpal. Iya, Dekat Hilya. kenal Hilya, Ustaz. saya, iya. Karena anaknya Buya Kiai Jamhuri hampir Ya semua saya Allah, kenal. subhanallah. Iya, Pak Kiai. Ya, Salman, Jauzi, ya kan, Afwa, Alhamdulillah. terus almarhumah juga ya Ingat. orang dekat semua lah. Jadi gini, Saza, ya, untuk udhiyah atau kurban dengan akikah sebenarnya tidak ada hubungan yang saling memutuskan begitu, ya. Artinya Gitu. saling Ya. memutuskan kalau yang satu belum dikerjakan, yang lain nggak sah dikerjakan tuh nggak ada begitu, ya. Jadi udhiyah ibadah Boleh sendiri, saja. akikah juga ibadah sendiri. Mana yang didahulukan? Ya lihat aja waktunya dan ada duitnya gitu, ya kan. Kalau seandainya pada hari tanggal ya 9, 8, 9 Zulhijjah memang ada uang begitu, ya buru-buru kerjakan udhiyah gitu, ya. Jangan maksain diri untuk ke akikah gitu. Nah, nanti kalau seandainya di bulan lain ya kita dapat rezeki lagi, ya beli lagi kambing untuk kita laksanakan akikah kita gitu. Kalau seandainya memang di waktu yang sama pas berbarengan antara Idul Adha ya ternyata memang rezeki lagi ada begitu, ya belilah 2 ya. Satu untuk udhiyah, yang satu lagi untuk akikah, diniatkan seperti itu ya. Tapi saya katakan antara udhiyah dengan akikah itu ibadah yang tidak saling berkesinambungan dan tidak saling mengesahkan satu dengan yang lainnya ya. Dia berdiri masing-masing ya. Jadi tidak dikatakan siapa yang belum pernah akikah kurbannya tidak sah. Nah, itu enggak ada yang kayak gitu ya. Jadi silakan yang waktunya tepat yang mana laksanakan ya. Kalau memang hari ini kita ada uang untuk beli kambing untuk akikah, sekarang ini kan belum waktu kurban nih ya. Ya sekarang udah akikah dulu gitu. Terus masih ada sekian waktu lagi nih untuk mengumpulin duit kali begitu ya kan. Nah, ketemu lagi lah. Allah kasih rezeki yang cukup buat beli kurban pas pada hari raya Idul Adha, ya udah berkorban kalau begitu ya. Baik. Yang kedua, persyaratan tanduk itu bukanlah persyaratan utama. Ya. Tidak ada tanduk kalau dia memang dari kecil terbentuk tanduk kecil pada binatang tersebut, itu jauh lebih baik membeli yang memang alami tanduknya seperti itu, tapi badannya lebih sempurna, dagingnya lebih banyak, berat badannya lebih berat, daripada mempertimbangkan tanduk, tapi akhirnya berat kambingnya misalnya kurang. Toh pada akhirnya tanduk kan kagak dimakan, ya kan? Iya, siapa yang mau dikasih tanduk gitu ya kan? Kadang-kadang dikasih pala aja orang ogah gitu kan, banyak yang kagak bisa ngolahnya begitu ya kan. Nah, maka untuk itu lebih diutamakan sempurna dagingnya ya daripada sempurna tanduknya begitu. Tapi dengan syarat kecilnya tanduk tersebut memang udah modelnya dari kecil begitu dia. Pertumbuhannya pertumbuhan alaminya begitu. Tapi kalau ada kambing kemudian tanduknya karena proses atau karena kecelakaan, nah itu yang tidak boleh gitu ya. Cacat ya? Iya, cacat namanya. Yang cacat seperti itu sebaiknya jangan dibeli begitu. Sekalipun dilihat dari segi postur tubuh cukup gitu misalnya ya, beratnya dan lain sebagainya, tapi ada cacat di kambing tersebut dalam proses hidupnya gitu ya. Jangan kalau ya itu.
Kalau pertumbuhannya kecil, memang dari awal lah, dari kecil, dari itu tuh tumbuhnya itu memang kecil dia tanduknya, nggak jadi masalah ya, karena alaminya begitu. Begitu, Ustazah? Ya, baik. Pak Kiai, Ya. yang tadi Ya. ngikut yang itu ya, masalah akikah sama kurban itu boleh nggak dijadikan satu niat kayak gitu? Jadi yang mumpung kurban sekalian deh saya ini niatin akikah gitu, nggak bisa ya Pak Kiai? Tapi binatangnya harus 2, kan beda-beda. Oh gitu, oh Iya. gitu, ya ya. Nggak boleh 1 kambing untuk akikah, untuk kurban, nggak bisa. Satu waktu boleh ya, ya. Iya. Satu waktu. Misalkan 1 dibarengin waktu sama boleh, tapi ya. dengan 2 kambing yang berbeda. Ya, dan kalau 1 waktu kayak begitu, pilihnya di waktu kurban. Ya, Idul Adha. Idul Adha. Jangan niat berkurban dan niat akikah, tapi di luar Idul Adha. Nah, nanti yang kurban yang kagak sah jadinya, gitu. Ya. Terus itu setelah dipotong, itu kan setelah disembelih, apakah di apa namanya pembagiannya, kalau yang akikah memang harus dimatengin dulu, yang kurban nggak usah dimatengin kayak gitu, atau boleh nggak semuanya kita matengin baru kita bagiin kayak gitu, Pak Kiai? Ya, itu sunnah yang terbaik, afdoliyahnya begitu ya. Afdoliyahnya untuk kurban yang mentah. Tujuannya kan kalau dikasih mentah kan si orang tersebut bisa mengelolanya untuk jadi apa aja, dan memang kan boleh disimpan gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau yang kurban itu nggak harus dimasak hari itu, nggak jadi masalah. Nah, tapi kalau yang akikah sebenarnya itu adalah kita bergembira atas lahirnya anak, laki ataupun perempuan. Nah, cara menunjukkan kegembiraannya itu adalah dengan bersedekah, dan sedekahnya udah langsung jadi gitu, yang langsung dimakan, sehingga orang yang mendapatkannya itu merasa lebih nyaman dan dalam waktu yang singkat bisa mencicipinya begitu. Dan itu kan ditandai dengan katanya harus dimasak dengan yang terasa manis gitu kan ya, sebagai lambang nikmat lah begitu bahasanya. Adanya kenikmatan, adanya lahirnya anak, itu nikmat itu dilambangkan dengan manisnya masakan kambing tersebut. Nah, maka yang terbaik kalau begitu ya cari afdoliyahnya. Bisa nggak dibikin jadi satu saja? Nggak jadi masalah. Ya, pilihnya yang mana? Yang terbaik pilihnya untuk kurban, bikin secara mentahnya. Ya, untuk yang akikah masakin matang. Kalau akikah kan tidak perlu harus nunggu tanggal 10. Ya. Nggak terbatas waktu ya. Nggak terbatas waktu. Jadi kalau mau dibarengin sebenarnya bisa. Caranya bagaimana? Untuk akikah potong aja tanggal 9. Ya. Yang akikah nih potong tanggal 9. Masak dah biar cakep, biar enak. Tanggal 10 ya, undang tuh teman-teman untuk menyaksikan pemotongan hewan kurban. Ajak makan, makannya dengan cara makan dari yang akikah gitu. Ya kan bisa diatur kayak begitu. Kalau itu repot, ya udah ya, matengin semuanya boleh, mentahin semuanya juga nggak salah juga gitu. Karena peraturannya sedemikian itu kan terbuka sesuai dengan situasi dan kondisi yang terbaik yang kita bisa miliki gitu. Tapi kalau kita bisa memilih yang memang yang terbaik, itu tentunya akan mendapatkan pahala yang terbaik juga begitu. Gitu, Bema. Iya, Pak Kiai. Kemudian kalau ketika menyembelih hewan Idul Adha itu kita nggak boleh ya, Pak Kiai. Misalkan kita titipin kan, kebetulan ada saudara yang ngejual, terus dia juga bisa motongnya sekalian gitu. Harus kita saksikan juga atau gimana Pak Kiai prosesnya kalau Idul Adha Ya, itu pun masuk yang dari segi afdoliyah ya. Sebaiknya kita menyaksikannya. Yang sebaiknya lagi yang motong sendiri, terutama kalau yang motong sendiri dari pihak suami gitu ya, kepala keluarga lah di situ. Itu yang terbaik itu. Siapapun yang dibikinkan kurban, yang motong mestinya suami gitu ya. Kalau di keluarga bapak lah begitu ya. Jadi bapak yang bertindak sebagai pemotong apabila dia membuat kurban untuk istri dan anak-anaknya. Kira-kira begitu. Yang paling baik itu begitu ya. Dan siapapun yang dibikinkan kurban itu disunahkan untuk menyaksikannya. Itu juga tadi saya katakan adalah sebagai sunnah. Kenapa sunnah? Karena enggak semua orang tahan melihat tumpahan darah. Ya.
enggak semua orang tega melihat proses pemotongan. Nah, jangan-jangan pas ngelihat dan menyaksikan kambing dipotong, dia pingsan lagi. Jatuh di tempat pemotongan, dia berdarah melulu kalau begitu, ya kan? Nah, untuk itu ini dijadikan sebagai sunnah saja yang apabila tidak dikerjakan juga sebenarnya tidak mengapa begitu, ya. Nah, jadi kalau kita beli udah niatin buat kurban, udah kasih deh yang tukang motongnya begitu ya kan? Nah, apa kita mau menyaksikan atau tidak, lihat situasi dan kondisi kita. Kita termasuk yang sanggup nggak melihat pemotongan itu, tega nggak ngelihat pemotongan itu. Kalau tega dan siap melihat tumpahan darah, silahkan, itu bagus. Kalau tidak, ya nggak usah dipaksain, ya. Sudah titipkan saja kepada orang yang jadi panitia. Gitu. Begitu, Bema. Ya, jazakumullah khairan kasiran, Pak Kiai. Ya, Baik. iya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tadi sudah dari tamu nih, Ibu Afwah. Dari mana Ibu lembaganya, Bu? Maaf. Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kebayoran Lama dan Ketua FKMT Kecamatan Kebayoran Lama. FKMT Majlis Taklim ya? Majlis Taklim ya, Forum Komunikasi Majlis Taklim Kecamatan Kebayoran Lama. Baik, ahlan wa sahlan Ustazah Afwah. Syukron ala ihtimamik. Syukron jazilan. Iya. Afwan. Baik, ada lagi yang ingin tanyakan ibu-ibu, bapak-bapak, Putri? Yap. Ya, silakan Bu. Ustadz, gini Ustadz, saya punya anak itu sudah mampu bekerja gitu ya, tapi saya mengusulkan dia untuk buat berkurban sendiri walaupun kami mampu gitu loh buat dia ini. Itu gimana tuh Ustadz? Ya, belum yang terbaik memang harusnya begitu, ya, bahwa setiap orang itu berkurban dengan hartanya yang dimilikinya, ya. Kalau dia sudah mampu berkurban dengan harta yang dimilikinya, tapi masih istilahnya dibelikan oleh orang lain, yaitu namanya dia belum sah berkorban kalau begitu, ya. Ya artinya secara pahala insya Allah ada, gitu. Pahala dia berkurban ada, tetapi belum gugur kewajibannya, seolah-olah kalau dia merupakan satu kesunahan begitu, menggugurkan kesunahannya kalau dia belum mengorbankan berkurban untuk dirinya sendiri dari hasil hartanya sendiri. Kayak gitu, ibu punya anak ya, itu sudah mampu. Nah, maka yang seharusnya menggugurkan kesunahan dia itu adalah anak itu sendiri gitu, ya. Kalau dibeliin mas siapa juga bisa kalau begitu, ya kan? Ya, ibu bukan saja bisa membelikan anak ibu, beliin buat saya juga bisa juga kali kalau begitu. Tapi kan akhirnya saya enak dong kalau gitu, ya kan? Saat nih kurban buat Ustadz saya beliin, saya ngeluarin apa kalau begitu jadinya, ya kan? Yang diminta sebenarnya dari udhiyah itu adalah enggak semata-mata memiliki kambing dari mana dapatnya, tapi lebih utama lagi adalah bagaimana kita bisa mengeluarkan sebagian daripada harta kita itu dalam bentuk berkurban gitu. Kan nanti pola-pola bersedekah, pola-pola berzakat itu kan macam-macam ya. Berinfak. Yang dengan uang ada, yang dengan binatang ada, yang dengan makanan pokok ada, zakat, fitrah itu misalnya begitu ya kan. Itu udah terpolakan dalam ajaran agama Islam dan tidak bisa ditangani oleh orang yang sudah mampu tapi dikerjakan oleh orang lain. Ya, kalau nanti begitu modelnya, ya enak. Sholat juga boleh dong saya yang sholatin buat orang lain, ya kan? Kalau udhiyah tuh kayak begitu tuh bisa menggugurkan kesunahan begitu. Nanti akan dikiaskan. Oh, kalau sunnah boleh dibeliin sama orang lain, kalau gitu, wah sholat itu aja tuh bayar orang 100.000 buat sholat zuhur gitu ya kan? Jadi nggak ini gitu ya kan? Nggak benar jadinya. Maka bagi mereka yang sudah mampu, ya maka itu ditetapkan udhiyahnya dari kemampuan dia sendiri begitu ya. Kecuali kita anak-anak yang belum punya pekerjaan ya, kita pengen menyegerakan lah ya sebagai orang tua kali itu menyegerakan udhiyah kita atau udhiyah anak-anak kita ya sebelum dia mampu ya, ini sebagai bahan pelajaran bagi mereka
Dan tentunya juga dengan harapan bahwa nanti suatu saat mereka bisa menyelesaikannya sendiri, itu nggak jadi masalah. Tapi dengan ketentuan hendaknya mereka masih dalam usia ya di mana mereka belum punya penghasilan yang cukup untuk diri pribadinya, begitu ya. Itu Bu Utami. Ya Ustaz, makasih. Ya. Baik, ada lagi yang ingin tanyakan? Satu pertanyaan lagi dari satu orang. Satu pertanyaan. Kalau tidak ada, langsung saja deh saya tutup aja ya. Kami tutup. Baik ya, Pak Haji ditutup dulu, silakan. Baik. Terima kasih para Bapak, para Ibu, para asatizah yang sudah ikut bersama di kajian kita siang hari ini. Berharap kajian berikutnya masih ada kebersamaan kita karena ini masih ya pembahasannya masih banyak. Insya Allah mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf juga manakala dalam proses penyampaian ini terdapat banyak kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu semuanya yang ya silakan Pak. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf juga ya tadi ada sinyalnya enggak itu ya tadi. Tiba-tiba tadi mati lampu barusan dan juga mohon maaf atas sinyal internetnya ya tersendat begitu. Ya mudah-mudahan nanti untuk hari Rabu ke depannya kita tetap hadir secara bersama-sama. Ini alhamdulillah ya, sudah 21 orang nih hadir. Nanti untuk hari Rabu besok ataupun ke depannya hadir lagi Bu ya. Ya nanti meramaikan majlis halakoh Bu ya. Iya, Ustadz Durga itu saya share sih boleh ya kan link-linknya saya share itu. Oh ya baik. Keluar. Kalau bisa ini setia linknya jangan pakai waktu yang in your time gitu. Jadi itu sebenarnya kapan aja bisa dipakai tapi tetap mulainya jam 1 dan itu bisa digunakan oleh semua banyak orang jadinya begitu ya. Oh iya. Dibikin yang tanpa batasan waktu gitu. Itu nanti tinggal klik-klik aja itu bisa tuh jadinya begitu ya. Oke, terima kasih. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.